harusnya Dewan Eksekutif itu dia menyampaikan hasil temuan dia turun tadi ke majelis akreditasi. Ya, dia belum meminta diturunkan. Belum minta. Memintanya ke OLM kan? Menyampaikan. Karena akan turun, dia meminta supaya diperbaiki ini kan, diperbaiki. Oh, berarti surat itu baru semacam warning. Ya, Pak, semacam itu. Jadi bukan putusan. Bukan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini dalam ngopi masih kita dari NB Cafe di Jalan Semandak, Pramuka, Banjarmasin. Yang menjadi bahasan kita kali ini adalah terkait dengan ramainya percakapan di ruang publik yang berawal dari sejumlah pemberitaan terkait dengan sorotan terhadap Universitas Lambung Mangkurat. Terakhir misalnya muncul surat dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang menyebutkan salah satunya di bagian bawah itu bahwa Universitas Lambung Mangkurat yang dulu unggul menjadi C. Nah, sesungguhnya bagaimana isi surat itu harus kita baca, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam ngopi. Tapi sesungguhnya kalau kita balik ke belakang, kita rewind lagi beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan lalu, kita juga pernah membahas soal, karena ada kaitan dengan kisruh soal guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, apakah kemudian ada kaitan dengan itu? Bagaimana pertaliannya? Itu akan kita bahas. Sudah hadir orang yang kita pikir ini sangat penting, yang sangat tepat untuk kita konfirmasi. Ada Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Muhjad SHMH. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Pak Prof, sehat hari ini? Alhamdulillah. Di tengah ramainya percakapan soal ULM, yang kemudian di hari-hari sekarang kan ULM ini kayak sangat seksi kan Pak Prof? Ya. Orang menyoroti ULM. Ada soal akreditasi, ada soal guru besar, yang dulu kasus 11 guru besar, sekarang berubah ada lagi soal mafia guru besar. Ada calo guru besar yang kemudian mengundur diduga itu kemudian orang yang hari ini punya andil terhadap kisruhnya ULM. Pak Prof, pertama kita bicara soal surat BANPT dulu. Mungkin bisa dijelaskan, karena ini penting Pak Prof untuk kemudian memberikan informasi yang utuh, informasi yang benar kepada publik, kepada masyarakat. Apakah surat itu betul-betul memang menyatakan bahwa ULM itu tidak lagi dari akreditasi unggul itu kan A ya Pak Prof, menjadi C. Kemudian kalau itu betul, apa dampaknya? Kemudian mulai kapan itu berlaku? Ya, saya ingin meluruskan dulu, ada beberapa istilah yang ditulis oleh media. Ya, kita tidak sebut medianya. Yang tentang keliru dalam menggunakan istilah-istilah akreditasi program studi dan PT. Jadi akreditasi itu kan ada dua, ada prodi, ada institusinya, pihak perguruan tingginya. Berarti kalau prodi itu ada di fakultasnya? Di masing-masing fakultas. Dan ada institusinya. Institusi berarti universitas. Diatur, yang terakhir diatur dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Nah, sebetulnya menjernihkan persoalan-persoalan yang muncul belakangan dari hukum lah, baca aja sebetulnya aturan itu jelas. Yang pertama yang perlu dikelirkan pertama, bahwa tidak ada lagi peringkat C, tidak ada. Permendikbud 5 2020 itu menyatakan bahwa peringkat akreditasi prodi dan institusi itu dari baik enggak juga. Baik sekali dan unggul. Baik sekali dan unggul. Cukup tuh nggak ada. Surat itu mengatakan, surat dari BANPT itu menggunakan kata baik. Oh, jadi di surat itu tidak cukup, tidak C. Tidak C. Berarti keliru. Keliru. Baik, nanti ditayangkan lah. Ini saya punya. Nanti kita minta. Tayangkan nanti tayangkan di video supaya publik tahu. Apakah tertulisnya itu C atau baik.
Yang kedua yang perlu dikelirkan, dalam Permendikbud 5 2020 itu kewenangan, ini soal kewenangan lah. Kita membaca permen ya kan. Kewenangan untuk menentukan tingkatan akreditasi itu tidak ada di Dewan Eksekutif. Maksudnya? Surat itu dari Dewan Eksekutif. Surat Ban PT itu? Iya. Jadi Ban PT itu ada 2 organ. Ada Majelis Akreditasi, ada Dewan Eksekutif. Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif yang mengeluarkan surat yang sekarang ramai di publik. Dewan Eksekutif. Nanti kelihatan, nanti ada dibaca. Oh, nanti kita lihatkan. Apakah kemudian yang disampaikan Prof betul itu disampaikan dalam surat? Kewenangannya adalah dia memantau dan mengevaluasi kaitan ini kan. Memang banyak kan kewenangannya kan. Yang Dewan Eksekutif. Salah satunya yang terkaitnya adalah memantau dan mengevaluasi tentang peringkat suatu akreditasi. Apakah masih tetap memenuhi syarat atau sudah naik atau turun kan gitu. Prof, artinya kita jadi di situ. Apakah memenuhi syarat tetap di situ atau turun? Artinya yang dinilai itu adalah akreditasi yang sekarang berjalan. Sekarang berjalan itu akreditasi unggul. Ya. Yes. Bukan. Kita masih menggunakan sebelum permen itu. Oh, sebelum itu. Berarti permen dia menggunakan kata A. Oh, masih A, ya. Jadi ada tapi kata setara A. dengan unggul. Tapi setara dengan unggul. A itu. Jadi dalam jadi kan ketika ada penyesuaian terhadap permen itu kan. Nah, itu sudah ada sinyal, ada namanya PIVA. PIVA itu kan ya pemantauan evaluasi. Oh iya. Nah, itu angka kita kalau tidak salah 360 kayak. Nah, saya agak lupa. Karena ada apa? Skornya. Nah, ada skor yang dipantau oleh ada institusinya. Nah, yang ada institusi di ULM kan, tahu persis. Nah, katanya itu mungkin di akhir kan pergerakan tadinya kan pergerakan tentang naik turun itu hanya di VIPA. Yang skor tadi. Yang skor. Nah, jadi dari pantauan VIPA itu kita sudah berada mungkin akan menjadi unggul. Iya. Karena misalnya tidak ada kasus nih kan. Iya. Nah, jadi Dewan Eksekutif tadi tidak ada kewenangan untuk menetapkan tentang peringkat gitu kan. Dia hanya mengatakan pemantauan dan evaluasi, lalu kondisi nanti diserahkan ke yang berwenang. Artinya yang kemudian soal akreditasi sebuah institusi itu harusnya punya dapat akreditasi apa itu adalah di Dewan Akreditasi, bukan di eksekutif. Ya, Majelis Akreditasi. Majelis Akreditasi. Nah, jadi kemudian surat itu namanya dia menamakan surveillance. Ya. Surveillance. Nah, bisa dibacalah nanti apa maknanya surveillance itu. Nanti kita lihat nanti suratnya. Boleh minta ya, Prof ya? Ya. Ini terkait. Jadi Dewan Eksekutif itu dapat melakukan pemantauan dan evaluasi jika ada laporan masyarakat. Atau ini kan soal berita tentang kasus 11 guru besar itu kan yang 11 guru besar ya, itu. 11 guru besar yang menasional. Nah, sehingga mereka tertarik untuk meneliti. Pertanyaannya apakah di perguruan tinggi yang bersangkutan itu tentang pengusulan guru besar itu sudah sesuai dengan standar. Berarti SOP-nya. Standar operasional prosedurnya. Aturan-aturannya. Nah, disitulah lalu dia menilai tentang bahwa dalam suratnya itu mengatakan ada sejumlah kekurangan. Ada 4 kalau tidak salah lah, ada 4 item disebutkan kurang-kurang. Lalu katanya, lalu katanya Dewan Eksekutif ini memutuskan bahwa ini akan turun. Turun, kita turun kan?
karena kondisi yang ada itu menjadi turun. Iya. Yang dari temuan yang tadi dilakukan. Prof, artinya harusnya Dewan Eksekutif itu dia menyampaikan hasil temuan dia turun tadi ke majelis akreditasi. Dia belum meminta diturunkan. Belum minta. Memintanya ke OLM kan? Menyampaikan. Karena akan turun, dia meminta supaya diperbaiki ini kan, diperbaiki. Oh, berarti surat itu baru semacam warning. Ya, Pak, semacam itu. Jadi bukan putusan. Bukan putusan. Prof, artinya kan Prof kan orang hukum nih. Artinya secara hukum itu belum mempengaruhi status akreditasi OLM. Ya, betul. Artinya para alumni yang kemudian menyimak ini percakapan ini, kalau kita bicara akreditasi tidak ada yang dicemaskan sesungguhnya karena belum ada putusan. Ini kan surat. Akreditasi peringkat akreditasi itu dengan surat keputusan. Keputusan dari majelis. Dari majelis akreditasi. Dari BNPT lah katakan. BNPT, dan itu belum. Itu dalam bentuk keputusan dulu kan. Ada piagamnya kan. Ya. Nah, yang ini surat. Bentuknya surat. Surat hasil surveilan. Nah, yang mengatakan bahwa hasil surveinya itu kan, kondisinya seperti ini kan. Dan surat itu hanya surat dari Badan Eksekutif. Ya, Badan Eksekutif. Artinya dia hanya salah satu organ dari BNPT. Ya, BNPT. Bukan atas nama BNPT secara. Ya, betul. Iya, siap. Nah, lalu diberi waktu 2 bulan. Nah, itu harus dilengkapi katanya. Yang tadi temuan. Temuan tadi. Satu soal SOP pengajuan guru besar. Harus dilengkapi. Nah, melengkapi itu ternyata bukan hanya dokumen. Soal dokumen. Kan kalau soal dokumen kan gampang kan begitu. Siapakan dokumen. Tapi juga sudah dilaksanakan. Nah, jadi kan saya kebetulan kan ketua senat yang banyak peraturan yang diminta itu harus mendapat pertimbangan senat. Nah, jadi kita minggu tadi maraton lah 3 hari. Itu rapat-rapat senat tentang membahas peraturan-peraturan yang diminta oleh Dewan Eksekutif. Nah, sekarang sudah hampir rampung kan. Nah, lalu itu misalnya lah di dalam peraturan itu, karena permintaan BNPT tadi kan katanya belum ada namanya komite integritas akademik di OLM. Harusnya ada. Nah, lalu kita buat aturan membentuk lembaga itu kan. Nah, tidak cukup kita peraturan rektor tentang komite integritas harus selesai, enggak, harus dibentuk kan. Jadi ada SK kemudian dibentuk siapa ketuanya, siapa anggotanya. Bekerja. Nah, di waktu 2 bulan ini bisa nggak bekerja? Ya memang saat ini posisinya gini kan. Anda ketika ada usulan dia harus bekerja nih. Ya, memang usulan kita ada tadi kan. Usulan guru besar baru. Nah, ada usulan guru besar baru tadi. Ada usulan guru besar baru 18 guru besar. Dan rektor kepala 26. Ini tadi komite apa namanya, Prof? Komite Integritas Akademik. Prof, yang menjadi pertanyaan publik juga misalnya satu soal tadi kan SOP yang dinilai. Apakah selama ini dalam pengajuan guru besar itu tidak ada SOP, atau yang kedua SOP-nya ada tapi tidak dijalankan? Kemudian yang kedua soal komite tadi, artinya kan belum ada. Kenapa kita sebuah universitas yang besar, universitas tertua dengan akreditasi yang sudah cukup membanggakan, kok bisa seperti itu? SOP-nya ada. SOP yang pengajuan guru besar. Cuma SOP itu tidak update gitu tidak update. Harusnya dia mengikuti. Harusnya ada perubahan-perubahan. Nah, lalu ada bagian-bagian yang dulunya tidak ada. Nah, perkembangan terakhir ada. Nanti karena tidak update kan. Nah, itu lalu dianggap mereka tidak ada SOP. Artinya di titik itu ini juga menjadi kritik bagi ULM untuk kemudian harusnya bisa terus update soal SOP. Nah, kelengahan dan keterlenaan ini mungkin lah ketika mereka jadi yang berwenang mengajukan, nah kemana ke Dikti, nah itu beres-beres terus saja gitu kan. Nah, kan buktinya seperti itu kan? Ya, karena berjalan sudah. Berjalan kan, sudah berjalan itu. Karena normal-normal aja. Normal aja, mungkin itu karena tidak ada
Nah, lain halnya misalnya dikembalikan, nah, oh ini kurang. Nah, itu mungkin lalu ada perbaikan. Karena tidak ada kembali ya, apa dikembalikan? Berarti dianggap tidak ada masalah. Nah, dianggap mereka tidak ada masalah, padahal memang kita kurang kan. Nah, itu ya jadi keterlenaan tadi. Nah, artinya ketika kita mengajukan kan ada review di tingkat atasnya kan Pak Prof? masih ada review di atasnya. Tapi dari saya belum menjelaskan lagi soal soal tahapan-tahapannya belum kan. Nah, nanti kita jelaskan. Kita masuk situ, ya. Nah, jadi surat itu ditandatangani sebagai Dewan Eksekutif. Yang tadi surat Ban PT. Ban PT. Jadi bukan. Jadi lalu surat ini semacam ya ancaman lah atau kamu harus apa namanya perbaiki. Nah, ini juga ada hikmahnya. Nah, kita harus melakukan perbaikan. Jadi kalau dulu kurang, sekarang kita baiki kan, kita tambahi. Artinya Senat dan Rektorat hari ini bekerja keras, bekerja cepat. Ya. Tapi perbaikan itu diminta tidak lewat FIFA tadi kan, lewat FIFA. Oh iya. Tapi lewat reakreditasi. Oh, yang sekarang diajukan. Diajukan lagi. Itu katakan Dewan Eksekutif itu kan minta. Kan biasanya nggak cuma lewat FIFA aja, lalu kan bisa dilihat angka-angka kan. Ini tidak. Karena nanti ada visitasi. Waktu 2 bulan itu cukup nggak, Prof? Nah, kalau rektor kemarin mengebut kan. Ini kan hari ini, ini masih tim-tim yang menyusun borang-borang itu. Untuk yang melengkapi reakreditasi. Melengkapi itu, ini sedang dikarantina di satu hotel. Sudah 3 hari dia kerja. Siang malam jumlahnya cukup banyak. Nah, artinya ini sebentar Prof. Ini kan penting nih, publik tahu bahwa pasca keluarnya surat itu kemudian langsung ditindaklanjuti oleh rektor dan bersama senat dengan tadi melakukan reakreditasi, ada tim yang khusus dan bahkan hari ini tim itu dalam tanda petik dikarantina untuk betul-betul fokus di situ. Ya, betul. Artinya ini bentuk pertanggungjawaban, bentuk kerja yang dilakukan oleh universitas secara kelembagaan dalam rangka menyelesaikan kisruh ini. Ya. Dan ditarget oleh rektor 1 bulan harus selesai. Jadi kalau Ban PT memberi target 2 bulan, maka 1 bulan harus selesai. Harus selesai. Kan ada jangka waktu kan sambil melihat kekurangannya apalagi gitu kan. Nah, dalam hitungan kita kan banyak juga yang ahli di bidang ini kan. Nah, kalau dalam hitungan mereka, insya Allah ini agak tidak mengecewakan itu kan. Prof, kan yang menjadi pertanyaan publik juga, apakah turunnya warning sebenarnya kan bukan turun kan, tapi peringatan bahwa kita akan terancam akan turun. Apakah kemudian turunnya kelas akreditasi itu dikarenakan tadi persoalan guru besar yang 11 itu, atau sesungguhnya karena prosedur yang kemudian tidak berjalan, SOP yang tidak berjalan?